Di session 2 ini Mbak Ning sudah kami datangkan, khusus kita impor. Kali ini kita mau bicara lebih santai lagi. Sebelum itu, kalau kalian mendengar ada suara di belakang yang mengganggu audio kalian saat ini, karena di Puspo Budoyo, malam ini ada pertunjukan ketoprak ya Pak ya? Ketoprak. Ya. Setiap hari apa sih di sini Pak? Biasanya kita periodik ya. Tapi secara periodik? Ya, sebulan sekali lah ya. Kalian bisa cek di sosial medianya, di Facebook, dimanapun mengenai Puspo Budoyo, Rumah Budaya Nusantara. Kalian cek jadwalnya, kalian datang. Pelajari kebudayaan negeri ini. Sudah waktunya kalian lihat. Jadi hari ini di Puspo Budoyo kebetulan ada acara. Jadi kalau ada gangguan-gangguan audio, tolong dipaklumi, dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini sebenarnya saya sama Mbak Ning mau curhat ke Pak Lulu. Dan mendengar cerita Bapak dari point of view ini. Apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana kami bisa belajar dari seorang senior mengenai bagaimana berbuat untuk negeri. Kita kurangi berbicara, kita perbanyak berbuat. Itu adalah poin penting yang mau kita bahas hari ini. Lalu aku punya pertanyaan Pak. Nanti Mbak Ning ya, siap nih. Seberapa hancur kebudayaan kita? Dalam artian bukan kebudayaan kali, jati diri Nusantara kita, jati diri keindonesiaan kita dalam packaging kebudayaan kita. Seberapa hancur sih Pak? Dalam skala 1 sampai 10? 1 sampai 10 ada di skala Pak. mana Pak? Saya sulit untuk menyampaikannya karena saya kembali lagi saya bukan otoritas budaya, saya juga nggak punya background budaya, saya hanya penggiat saja ya. Penggiat itu berarti memang ilmunya itu nggak nyampe lah kasarnya. Tapi kami ya kalau penggiat itu kan enak kan, jadi melakukan sesuatu lah, mengundang teman-teman yang ahli di bidangnya lah, kita merangkum itu melihat dari helikopter view gitu ya, lihat oh gini lah. Kalau kami lebih melihat budaya itu kan identitas ya, identitas kita. Kalau negara lain banyak yang mengakui keunggulan budaya kita, masa kita sendiri nggak berniat minimal, mengapresiasi minimal ya. Tidak mengganggu aja udah oke, jangan sampai menghancurkan. Tidak mengganggu aja udah oke, jangan sampai menghancurkan. Buat kalian yang hobi menghancurkan, berhenti menghancurkan. Kalau nggak suka nggak usah ganggu, udah gitu aja. Diam aja lah. Iya, diam aja, duduk manis-manis, nggak usah ganggu. Biarkan kami yang mencintai, kami bergerak dan bekerja terus gitu loh. Itu pesan penting yang benar-benar keyword yang menarik. Keyword yang menarik. Tapi Pak, menjadi ini Pak ya, selama Bapak bangun Puspo Budoyo ini, Rumah Budaya Nusantara, banyak nggak kesusahan dalam setiap proses, hambatan? Karena buat saya nih Pak, level Bapak yang sudah membangun, kalian lihat belakang ini, begitu megah, begitu bagus. Ini adalah buah tangan, hasil kerja, karya, 97 pertunjukan ketoprak yang sudah dilaksanakan. Bukan skala portfolio yang kecil, internasional dan nasional, bukan skala portfolio yang kecil. Saya pikir banyak hal yang harus saya pelajari. Salah satunya adalah kendala apa sih yang Bapak hadapi? Saya koreksi dikit ya, 97 itu tidak hanya di sini, tapi di gedung-gedung ya, berbagai gedung kesenian terkemuka. Oh yang tadi keliling itu ya, mulai gedung kesenian Jakarta, di Geraha Bakti Budaya di Tim, sampai teater yang Jakarta yang besar itu ya, di Balai Kartini, di lantai 8 dari Senayan City itu ada hallnya di situ. Di Bandung juga pernah di Geraha Bakti Budaya ya. Itu yang di dalam negeri, yang keluar negeri itu ya rombongan kami itu sudah pernah ke Saachen ya di Belanda tahun 2007 ya. Ke Valencia Spanyol tahun 2008, 2009 itu ke Athena, Lefkada sama satu lagi namanya lupa, itu 2009, 2010 ke Santiago Chile ya. 2011, 2012 tuh berturut-turut Madrid dan Barcelona Spanyol ya. Kebetulan Budubesnya sangat peduli pada budaya ya. Jadi kami pada waktu keluar negeri itu kami dapat yang di Italia dulu ya, itu juga Pak Dubesnya sangat peduli waktu itu Pak Rusdi ya. Kami dapat undangan dari panitia internasional. Nah, Pak Dubesnya itu gini, ini mumpung rombongannya di sini, ngapain tidak kami bawa, kan kami nggak usah mendatangkan kan ya. Kami bawa ke Athena, kami dicarikan tempat, saya nyari sama beliau Pak Dubes Rusdi ya.
cari tempat untuk pementasan di dekatnya Akropolis itu ya, kita pentas. Jadi beliau tanda petik mengampirkan Iya, kami di langsung Athena gitu ya. sekaligus untuk mengundang korps diplomatik yang ada di kota Athena. Nah, kalau di Spanyol itu lain lagi, kebetulan Bu Wika Diwoso yang terakhir itu dubes lagi di Slovakia ya. Beliau tuh mengundang kami. Jadi SOP-nya kami, kalau kami cari sponsor untuk memberangkatkan, di sana tuh diurusin mulai akomodasi segala macam diurusin beliau. Jadi kami di Madrid dan Barcelona ya membuat tari Nusantara di sana. Dubes Vatikan Pak Budiarman Bahar ya juga sama Dubes ya. Vatikan Kami aja mendapat kesana. kesempatan tampil di gedung yang apa itu kayak chapel gitu ya, Ya. yang mirip-mirip di apa yang di Vatikannya itu persis ya, tapi kan nggak boleh di Vatikan dipakai, tapi di ranahnya Vatikan di Brescia itu sambutannya bukan main. Nah, saya cerita di sini, saya agak kaget ya. Pada waktu kami pentas di hallnya di lobi itu ada pameran mentawai. Nah ini senang sekali saya ketemu Mentawai. orang mentawai. Mentawai itu saya ketemunya di Brescia di apa di ranah Vatikan di Italia ya. Di Indonesia sendiri malah Padahal baru ya. di kita sendiri sebutannya orang Mentawai itu disebut orang primitif. Makanya saya selalu marah kalau ada yang sebut itu orang primitif. Nah, nanti Orang saya baru orang Mentawai kita- nggak primitif amat kok. kita coba ya, kita tampilkan Mentawai di sini ya. Kan Ya. kan kami namanya kan Rumah Budaya Nusantara Betul. ya. Jadi mencakup mulai dari tari apa ya berkat apa kami muhibah tadi muhibah budaya itu kita tahu bahwa mereka tuh sangat kagum terhadap apa terhadap budaya Indonesia dan waktu di Brescia Vatikan itu ya disampaikan gimana kok bisa ya di kita itu seninya orang beragama Islam menarikan tari Hindu ya. Menarik. tanpa kita menjadi Hindu gitu Iya. loh ya. Jadi bayangkan kan aneh itu kita menarikan tari itu dan itu kagum orang mereka ya. Nanti bisa dilihat di video yang kita tahu di YouTube tuh gimana sambutan mereka ya. Iya. Nah itu jadi kesulitan ya kalau dibilang sulit itu sebenarnya asal ada kemauan yang kuat aja banyak jalannya, banyak filantropis yang bersedia bantu. Banyak ya. di Indonesia itu, Pak. Ya ada yang mungkin kita belum tahu aja kalau sebenarnya banyak di kita itu ya ada orang yang apa pengen memerlukan biaya tapi nggak tahu siapa yang biayai. Ada orang pengen menyediakan biaya nggak tahu dipakai Iya, apa. Nah, benar. ada juga orang yang nggak tahu biaya, nggak punya biaya dan nggak tahu budaya juga ada juga. Jadi variannya banyak sekali. Jadi kembali lagi itu menurut kami bukan hambatan ya. Kalau ada niat tuh selalu ada jalannya. Banyak sekali kami juga waktu memulai membuat pagelaran-pagelaran ini semula juga apa itu ya bukan ragu-ragu tapi gimana kita mulai? Udah mulai aja. Ya. Iya benar sih. Kalau boleh dengar ceritanya sedikit lucu ya. Di sini tanah ini kami beli tahun 76 ya. 76. Ya. Saya belum lahir. Bintaro Aku belum Jaya lahir. belum ada ya. Jadi kami di sini tidak ada pagar ya. Untuk memagar aja kami sewakan untuk apa penyemaian tanaman itu dipakai untuk pagar. Nah, lama-lama. Nah, terus lama-lama tertutup terus dibangun apa? Pertama itu ada pohon yang besar sekali di situ ya. Yang Besar di sekali depannya? pohon itu seumur perkawinan saya ya. Jadi saya menikah di Malang, saya bawa ke sini saya tanam alhamdulillah tumbuh. Sebenarnya dulu ada 2 pohon yang saya bawa naik kereta api itu masih segini ya. Pohon kayak karet kayak beringin, satu lagi flamboyannya. Dua-duanya tumbuh besar ya. Itu besar, flamboyannya mati ya. Guyonannya mungkin karena flamboyan berguguran. Ya. Saya ganti. Iya, Tapi iya. yang satu alhamdulillah itu menjadi penanda juga dan dengan ada kesan pohon itu kayak mengayomi gitu. Jadi Iya, di betul. sini silakan mungkin teman-teman bisa merasakan ya. Iya, benar, saya setuju nuansa sih. itu. Jadi kembali lagi hambatannya apa menurut saya ya sebetulnya sih kita jalan ya semut-semut aja ya. Karena saya nyampe di sini tadi gimana ya? Mungkin Mbak Ning juga rasakan. Kita merasa apa ya? Energinya enak, tempatnya cozy, adem. Bener-bener kita bener-bener bisa nyaman Kalau banget. kita ya. bicara suara tentang gamelan. Iya. Kalau Kalau kita kalian ngomong dengar suara tentang energi gamelan. mungkin ini ya, Mas. Energinya cukup besar, vibrasinya cukup tinggi. Iya, Jadi semua orang yang masuk sini itu pasti nyaman. iya. Adem. Adem. Tapi Pak Lulu, saya punya pertanyaan nih. Aku nanya lagi Mbak. Oke. Setuju nggak kalau kalimatnya kayak gini? Kita butuh seorang figur. Figur itu adalah orang yang bisa menyatukan kita sebagai, kita sebutnya apa ya? Bumi Putra
yang benar-benar mencintai Nusantara dalam sebuah pakem dan benang merah sehingga kita kerjanya tuh enak. Kita bareng ada satu perintah yang jelas ke bawah. Setuju nggak Pak lu? Kita butuh itu. Gini Mas ya, saya yakin ya banyak sekali pernik-pernik ya, manikam ya, ya mutiara ya, tersebar ya. Tapi saya mengibaratkan agak puitis sedikit, mereka itu ibarat serpihan mutiara retak ya. Serpihan Jadi mutiara. pernik-pernik ya, ini harus dirangkai, bagaimana merangkai menjadi suatu mozaik ya, yang indah ya. Ada komposer ya, nanti ibarat suatu kalau instrumen musik ya, drummer, handal, gitaris ini, pemain biola ini, mereka ketika dicampur ya, nggak karu-karuan. Tapi kalau dibuatkan partitur ya, ada satu konduktor ya, atau dirigen ya, itulah sebenarnya budaya juga kayak gitu. Sebetulnya pernik-pernik itu banyak sekali. Jadi kalau ini, dan saya yakin banyak, cuman saya nggak tahu kenapa harusnya mereka itu tampil gitu loh. Kami itu Gini, kan, Pak. Maaf saya potong. Seandainya tadi Bapak bicara tentang dirijen, tentang pernik-pernik budaya. Andai Bapak mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk menyatukan budaya ini, Bapak bersedia atau tidak? nah, itu bukan kapasitas kami lah. Kami itu artinya apa? Saya kan hanya apa? Sekedar penggiat ya. Jadi mungkin nggak bisa menjawab saya ya. Itu biarlah orang lain yang menilai ya. Bukan, karena seperti ini Pak. Kalau saya kembali pada apa yang disampaikan Mbak Lulu, sebenarnya kita tidak harus menunggu, tapi lakukan. Andai Bapak mendapat kesempatan itu, Bapak bersedia atau tidak? Karena begini Pak, kondisinya kami ini membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya berdiri sendiri-sendiri beratas nama budaya ini, tapi mereka sebenarnya pecah. Itu yang saya pribadi saya lihat ya. Apalagi, jujur atau tidak, saya tidak tahu apa pandangan kamu. Mas. Kalau aku nih, apalagi ada budayawan kemarin yang bilang Sriwijaya begini-begini. Ada yang bilang Majapahit itu kerajaan begini-begini. Itu budayawan yang mengatakan yang mengabur-ngaburkan sejarah ini lagi rame, ya kan? Jadi saya pikir kita perlu figur, nggak usah yang ngomong, tapi kita bisa eksekusi. karena kita sudah lihat nih Pak, portfolionya ada. sudah lihat kerja nyatanya, laku guna secara nyata itu kita sudah lihat di depan mata. Nah, tinggal bagaimana? Kita butuh tuan-tuan nih. Coba kita dengar. Ini juga tadi ya, kan tadi ngomong sejarah ya. Kan saya dengar juga teman saya, karena kembali lagi kan saya bukan ahlinya kan, nanti dikira sok tahu ya. Saya yang konkret aja. Kayak kemarin ya, seperti Majapahit dulu gitu kan ya. Kalau kita baca literatur ya, negara-negara mengakui kebesarannya segala macam. Kan sebagian teman-teman kita sendiri malah nggak mengakui ya. Ada yang dibilang khayalan segala macam. Nah, makanya kemarin waktu dilakukan ekskavasi di situs Komitir, saya luangkan pada hari pertama datang ya, bisa hari dilihat pertama, itu. Pak? Hari pertama yang tahap udah datang dan ada ikut potong tumpeng di situ sama Mas Wicaksono lah. Mas Wicaksono itu bagus pemikirannya, itu udah pokoknya laporannya, reportasnya tiap hari saya ikuti. Jadi bayangin ngapain saya jatuh-jatuh ke sana untuk ini, bahwa ini loh, ini bukti nyata peninggalan ya, ada barangnya ya. Nah, kalau kita mau kerja keras sedikit ya, saya pas tadi saya ceritakan ya, pas waktu diundang ke Brescia, ke Italia, dari Roma itu ya, saya sempatkan untuk mampir ke Pompei ya. Pompei itu ya. Kota yang tertutup Gunung Vesuvius karena meledak mendadak, orang tidak sempat. Jadi orang tuh masih berkelimpangan, masih dengan berbagai aktivitas tuh terbungkus oleh lumpur panas dan masih ada sih. Itu bisa diekskavasi ya. Bayangkan kotanya bentuknya kota abad ke-1 ya. Satu kota ya Pak. Kota dan kelihatan nanti mungkin untuk ilustrasi ya, bisa tak kasih namanya ya. Bisa itu bisa diekskavasi lah. Mojopahit itu yang kelihatan sudah ada deteksi, mestinya kan bisa gitu loh. Ya, jadi saya kadang-kadang suka, tapi udahlah itu udah lewat. Sekarang semangat kawan-kawan di Komitir ini ya, ini bagus sekali ya. Saya udah memberi dengan datang itu ya ikut memberi semangat ya, karena saya bukan arkeolog ya. Ya mungkin arkeolognya ya ahli di bidangnya, saya bukan arkeolog. Tapi yang menarik Pak, ada yang nggak percaya loh, katanya Majapahit itu kerajaan besar. Ini kan ada nih Pak, sebagian orang yang sibuk mengkabur-kaburkan sejarah. Kadang-kadang kan ada budayawan beneran, ada budayawan politik, ada budayawan pesenan, ada budayawan musiman. Gini Mas Bertus ya, saya mungkin sampean agak kaget juga, tahun 2009 saya diundang ke Jepang. Jepang? Ada dokumentasinya, saya ngomong aja ini ya, ke Jepang. Di sana peresmian pembentukan Japan Majapahit Association.
Japan Majapahit Association. Jepang yang berdiri Majapahit, dan itu prominent person. Jadi orang-orang terkenal ya, ada orang pengusaha, pejabat tinggi di sana. Di Jepang. Di Jepang, di hotel, tempatnya di Hotel Akasaka, dekatnya istana di Akasaka itu ya. Itu orang Jepang asli, Pak? Apa? Orang Jepang asli? Orang Jepang pejabat Jepang. Jadi mereka mencintai Jepang, mencintai Majapahit, Majapahit, kemudian tapi mereka bukan bikin orang- asosiasi. Ya konon ceritanya mereka ya, di benak mereka kenapa kok sampai, saya tanya juga, kenapa kok sampai cita ke Jepang ini? Oh, cita ke Majapahit. Kami, pengemahaman kami dulu waktu ekspansi Mongol itu yang konon yang tidak tunduk kepada Mongol itu hanya dua, Jepang dan Majapahit. Nah, Jepang karena pada waktu menyerbu itu dihantam badai barat katanya ya. Nah, akhirnya nggak berhasil. Terus waktu menyerang ke sini kan, waktu pernah utusan Raja Kertanagara Singosari kan dikasih tanda di ini, marah mereka, dikirim lagi, udah diganti Raden Wijaya, digunakan Raden Wijaya untuk menyerbu itu, akhirnya berdirilah Majapahit. Jadi makanya mereka apapun lah alasan mereka, tapi mereka bisa menghormati kebesaran Majapahit. Dan kami tidak hanya di situ, kami diundang ke ekskavasi dan rekonstruksi Istana Heijo ya. Itu kekaisaran sebelum pindah ke Nara ya. Di sana mereka itu kondisinya lebih jelek lah karena udah timbun macam-macam, dimulai dari awal desain dirancang ya, pakai proksi di sana sini digambar desainnya, kami lihat sini di sana, dan sekarang udah layak kunjungnya. Nah, jadi oke lah, kita lihat ke depan aja. Saya selalu melihat ke depan ya. Ada satu yang orang nggak mau maju, tahu nggak? Ada orang yang mau maju. Orang yang nggak mau maju itu orang memancing. Nah, kalau maju kejebur dia. Ternyata Pak Lulu ini humoris juga ya, Mas ya. Nah, makanya kami bikin ketoprak guyonan ya, karena ternyata ya dengan menyampaikan secara guyonan itu lebih enak ya. Berarti gini Mas Bertus, kesimpulan yang saya dapat dari statementnya Pak Lulu adalah apalah arti sebuah status, tapi kita bisa langsung minta arahan dari beliau. Iya, Setuju? benar. Aku setuju. Ada satu lagi yang saya ingin tanyakan Pak Lulu. Saya pelajari profil Pak Lulu ini, ternyata Pak Lulu tidak hanya terlibat di Kemajapahitan. Ternyata Bapak juga sebagai pemilik Nusantara Institute. Nusantara Institute dan Nanti juga ada ceritanya, saya ceritain kenapa saya itu. dan juga di bidang masyarakat kompetensi nasional. Beliau adalah ketuanya. Begitu yang saya baca dari profil. RBN Puspo Budoyo, Nusantara Institute, sama kompetisi nasional. Dan terlibat dalam Kemajapahitan yang sekarang ini sedang dipugar. Jadi sungguh bermacam-macam. Nah, Pak Lulu jadi gini. Selama Bapak memugar situs Kumitir, ikut terlibat dalam pemugaran situs Kumitir? Melihat aja, memugar, saya bukan ahli pugar ya. Iya. Melihat. Melihat, datang ke lokasi ya. Memugar, yang memugar ahlinya lah. Saya seorang arkeolog jadi sampai salah ya. Jadi pertanyaan saya adalah, dengan Bapak memahami ceritanya Majapahit, sebagaimana besarnya Majapahit, seperti kemegahannya seperti itu, bagaimana menghabisi Mongol, bagaimana bertahan dari Mongol, di mana Mongol adalah musuh bersama seluruh dunia pada saat itu, mengapa hancur di abad ke-15 oleh bangsa asing? Sulit ya, karena ada berbagai versi di balik cerita kejatuhan Majapahit ya. Oke, ini menarik nih. Orang sering membahas tentang kejayaan Majapahit, tapi kayaknya nggak mau membicarakan kenapa Majapahit jatuh. Ya. Oke. Jadi dari apa yang saya lihat itu ya, mungkin macam-macam, ini suatu proses yang nggak tahu berbarengan atau berturutan. Dari temuan di Kumitir itu ya, dan dari penjelasan sahabat kami Mas Wicaksono yang arkeolog ini ya. Jadi kita melihat, saya sekali mengenal itu yang namanya bagaimana memeta-meta ekskavasi ya, ketemu struktur bata, ada polder atau boulder, batu-batu yang bulat-bulat kayak gini ya. Saya nggak mau sebut kayak apa, tapi bulat-bulat ya. Jadi itu kenapa batu ada sampai di situ? Apakah itu runtuh dari gunung ya, ngalir ke situ lahirnya, ataukah mungkin ditata? Ini masih menjadi pertanyaan lah. Mereka akan mengkaji ya. Tapi di situ kelihatan bahwa itu struktur itu memang di kedalaman 2-3 meter di bawah permukaan tanah. Di dalam dong?
Dan Cukup dalam ada sih. namanya di situ bagus, saya baru belajar, ada namanya lapisan-lapisan budaya ya. Dapat budaya pada waktu ini, nanti mungkin ada lapisan budaya ini ya. Jadi jadi peradaban pada waktu itu, terus ketimpa ini, itu bagus sekali, menarik sekali. Dan itu sebetulnya kalau sekarang kalau bisa gitu ya, ada namanya channel YouTube namanya Arkeovlog ya. Iya, betul. Saya ngikutin itu juga. Favorit betul. Saya tiap hari nonton itu ya. Itu Itu menarik. gimana kita menjadi sekarang ini menjadi orang jadi cinta arkeologi ya. Ya. Jadi saya nggak Iya, salah milih soalnya jurusan arkeologi itu bukti sejarah nggak bisa dibantah. sebenarnya. Saya nggak gitu salah loh. milih jurusan mas. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Untung saya bukan arkeolog, jadi kan kalau nggak melakukan itu saya nggak ikut kesalahan gitu loh. Jadi, Saya nggak mau ngapain. nah, jadi ini kecintaan itu menjadi penting. Jadi kembali lagi kepada identitas budaya ya. Mulai ya saya kebetulan karena dinas ya dapat kesempatan dinas itu selalu saya manfaatkan untuk melihat ya. Gimana kalau kami pas dinas diundang eskap ke Nepal ya, kami luangkan untuk melihat Bhaktopur ya. Nepal. Yang kebetulan itu ada petirtaan ya. Ada fotonya itu ya. Mirip yang Mojopahit dengan yang itu mirip, strukturnya juga dari bata, kayu besi dan perunggu ya. Nah ini saya nggak tahu ini kok bisa hampir sama ini, apa mereka dulu pakai MOU atau saling belajar atau satu perguruan, saya nggak tahu ya, mungkin. Ini menarik mas. Karena itu yang ku tahu, kalau Rama Atisa sendiri, salah seorang biksu Tibet yang paling besar, itu kan berapa kali dia, abad 11 kalau nggak salah, dia kan belajar ke Sriwijaya. Iya. Ya. Dia belajar ke Sriwijaya untuk belajar mengenai kita punya kepercayaan dan segala Ajaran. macam, baru akhirnya dia kembali ke Tibet. Kemudian mungkin turunannya juga ada yang belajar ke Majapahit dan segala macam, ya intinya masih dari Nusantara lah. Nah, nanti kalau bicara itu, pada waktu nanti ke sana, kalau sempat kedatang ke Kumitir, sempatkan mampir ke Klintir Rejo ya. Itu situsnya Tribhuwana Tunggadewi yang sekarang udah mulai dipugar ya. Kami Tribhuwana Tunggadewi. ke sana sebelum dipugar dan ya saya senang sekali sekarang dipugar ya. Di situ di belakangnya itu ada namanya dulu perguruan Saptarsi katanya. Itu dulu dari luar negeri itu pada berdatangan situ belajar di situ ya. Oh. Konon lah. Kalau itu bisa dihidupkan kembali itu kan coba ya ini. Tunggu, mas. Ini hal yang menarik adalah kita pernah mendiskusikan bahwa negara ini memang menjadi pusat belajar para Iya, betul. para raja ya dulu ya, yang akan menjadi King of Kings. Betul. Karena Icing pernah datang, ya kan? Atisa sendiri yang ke Tibet pernah datang. Manuskrip Cina udah berapa kali mencatat. Termasuk Dewa Warman yang sebenarnya belum pernah kita bongkar. Siapakah Ya, Dewa Warman yang betul, sebenarnya ada di sana dan betul. menjadi cerita yang cukup. Coba ya kalau baca di buku, ada saya namanya pakai bahasa Cina ya. Laporannya Mahuan ya. Mahuan, betul. Mahuan. Itu reportnya Mahuan detail sekali. Betul. Di mana dia dari Surabaya ke Macepoi, namanya itu Majapahit ya, belayar situ, terus dia mendeskripsikan ya, itu bentuknya kayak gini. Nanti kami coba di sini tuh kami coba dari yang dideskripsikan Mahuan tuh, coba kami bikin ya semampu kami lah, kami apal artinya Iya, kami betul, ini betul, ya. betul, betul. Berarti ini dengan kata lain adalah gambaran yang ada di tulisan Mahuan, Pak. Kira-kira begitu Kurang yang lebih. sebelah Luar ya. biasa. Ya. Yang- Kita lihat minimal dimirip-miripkan Ya. itu. Ya. Kalau orang bicara tuh oh kira-kira adik saya menarik Mas Bertus ya. Waktu saya saya menemukan kayak apa itu relief itu ya. Saya menduga ini bentuk kerajaan Majapahit seperti yang diuraikan oleh Mahuan ya. Bertingkat dua, ada bentuknya kayak gini, lantai atapnya ini ada pahatan di batu ya. Cuman pada waktu itu kan belum ada digital ya. Ya, Belum ada betul, lukisan, betul, mungkin betul, lukisannya ada tapi hancur ya. Dipahatkan, jadi bisa dibayangkan orang memahat melihatnya dipahat ya. Bentuknya 3 dimensi ya kayak gini inilah. Kita lah yang sekarang dengan kemampuan yang digital sekarang ini, saya kira yakin kalau teman-teman ada ahli desain nanti kita coba itu ya relief itu ya, kita desain, kita wujudkan inilah kira-kira kerajaan. Kalau ditanya ya, ini benar nggak? Ya kita anggap aja benar sampai ada yang membuktikan bahwa ini salah. Ya. Iya. Daripada kita berdebat dengan mulai-mulai ya. Ini yang saya suka. berdebat nggak pernah mulai-mulai. Ini yang saya suka. Nah, saya makanya kalau dilihat ya tadi nanti mungkin bisa difoto ya. Gapura kami ya saya sebut Gapura Majapahit ya, kami pengetahuan kami segitu ya sekarang kami coba untuk menuangkan Iya, khayalan betul, kami betul, kayak betul, gini. Kalaupun salah mereka kasih bantahan secara rasional ya Pak ya, secara data Oh gitu iya, ya. iya, harusnya Menarik, seperti menarik, itu. menarik, menarik. Jadi yang disebut dengan tadi apa Pak?
Gapura Majapahit itu yang sering kali saya dengar sebagai gerbang Majapahit itu. Iya, iya. Nanti pagelaran ketoprak malam ini di depan pelataran Majapahit ya. Malam ini ada pegelaran ketoprak di sini. Kalian yang orang-orang budaya, aku sih sangat menyarankan kalian untuk bisa bermain ke RBN karena energinya enak, cozy juga. Nanti akan ada stock shoot untuk menggambarkan lokasi di sini. Kita juga kemungkinan juga akan nanti kalau ada waktu kita akan mau lihat situasi yang ada di Kumintir ya? Di Kumintir kita akan lihat bagaimana sebenarnya kebesaran Majapahit itu, apa yang bisa kita pelajari, nilai apa yang kita pelajari. Jangan menilai dari semua, ini cuma gedung, ini cuma batu, terlalu rendah bro. Kita sudah bicara konsep. Kita sudah bicara ajaran. Ah, gini mungkin ya. Orang mungkin tanya ya, dikira saya ini gila ya, padahal gila beneran ya. Ngomongnya kayak gini gitu ya. Nah, ditanya kenapa bikinnya? Ini ada cerita lucu mas ya. Saya suatu saat diundang pas saya menjabat di pemerintahan, saya nggak mau sebut lah ya, silakan ya, nggak enak disebut ya. Diundang ke India, saya sempatkan mampir, saya selalu ya mampir ke lihat Taj Mahal sana ya. Itu kan hebat Taj Mahal itu ya, bangunan hebat ya. Konon itu hadiah dari Shah Jahan ya kepada anak istrinya yang tercinta Mumtaz Mahal ya. Hebat banget ini kan ya, namanya raja memberi hadiah Taj Mahal ya. Nah, saya pulang saya mikir nih, hadiah saya ke istri saya apa ini ya. Nah, mikir. Romantis ini ternyata ya. Ya pikir lah, nggak mungkin bikin Taj Mahal ya. Udahlah, saya bikin Taj murah aja di sini ya. Nah, inilah dari kecil-kecilan. Sorry ya, itu lo kan ketawa gue gampang. Pelan-pelan sedikit-sedikit kami mulai dari membangun pagar. Satu bangunan yang semula itu nanti kalau lihat urutan prosesnya dari kayak kayak tembok aja ditambal-tambal akhirnya jadi seperti ini, itu memerlukan proses. Tidak bisa kita tidak bisa menjadi Bandung Bondowoso ya semalam kita ini ya. Pasti ada proses ya. Yang penting lebih dari proses adalah kemauan. Jadi kita mau nggak? Kalau nggak ada kemauan, jangan pernah ada suatu produk ya. Menarik. Aku pikir bicara sama Pak Lulu, walaupun waktu kita pendek nih bandingnya ya, tapi aku pikir poin pembicaraan dengan Pak Lulu hari ini dalam. Jangan kalian lihat ini sebagai sebuah packaging yang, perhatikan nilai pesan yang mau Pak Lulu sampaikan. Sebenarnya masih ada satu lagi yang mau saya tanyain mas. Apa sih? Jadi pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir ya. Adalah dengan pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam sebuah instansi, saya juga tidak akan menyebutkan di sini, dan kiprah langsung secara nyata laku guna dalam budaya, lalu Bapak juga sudah terlibat dalam Kumitir, tahu bagaimana jatuhnya Majapahit, kegagalan Majapahit. Nilai apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, generasi muda, supaya kami bisa belajar bagaimana kami berdiri tegak untuk bisa belajar, bisa berpikir, bisa seperti Bapak lah paling tidak gitu. Ini pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi saya orang yang sangat kagumi adalah Bung Karno ya. Konon ya, Bung Karno setelah beberapa waktu setelah kemerdekaan, beliau bilang ya, zamanku lebih mudah karena melawan penjajah. Zamanmu lebih sulit karena yang kamu hadapi adalah bangsamu sendiri. Nah, saya ini pernyataan ini dalam sekali ya. Jadi saya kira ini ada satu lagi kata bijak dari Bung Karno, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Karena di sejarah itulah letak identitas kita. Nah, jangan sampai sejarah kita dipotong ya. Sejarah kita itu ada dan buktinya ada. Di dalam negeri ada, di luar negeri buktinya seabrek ya. Marilah kita ya, orang yang tidak punya sejarah, saya cerita salah satu negara, saya nggak mau sebut negaranya, itu nggak punya sejarah. Terus dia mendefinisikan sejarahnya dimulai pada waktu proklamasi kemerdekaannya itu, dibangun sejarah itu ya. Saya nggak mau sebut ya negara itu, tapi mesti tahu ya. Itu mereka membangun sejarah untuk memberikan edukasi kepada generasinya bahwa kita ini pernah jadi bangsa yang besar ya. Dan kalau Indonesia ya, bahkan kalau kita tarik lebih ini, konon zaman-zaman sebelumnya tuh lebih hebat lagi ya. Nah ini jangan sampai kita misalnya istilahnya itu di downgrade oleh orang lain menjadi kita jadi nggak punya identitas budaya. Menarik. Tunggu mas, nyambung sebentar lagi. Dari sisi kompetensi Pak,
Ada tidak sih sebenarnya kompetensi seseorang itu dinyatakan kompeten sebagai seorang yang memang betul-betul mencintai negaranya? Ada tidak? Karena kita banyak lihat ngomong NKRI di sana sini tapi kelakuannya nggak NKRI ini sebenarnya. Saya kalau melihat kompetensi itu lebih ada produknya ya. Kita berkuar-kuar kita kompeten kalau nggak ada produknya ya. Nah, berarti landasan untuk menjadi seorang kompeten adalah produknya. Udah, Kita kalau kompeten nggak ada produknya. berarti kalau ngomong doang nggak kompeten ya Pak ya? Belum. Berarti pertanyaan saya benar kan? Jadi Menarik. itu aja saya bilang ya. Kita ngomong kompeten nggak ada buktinya gimana? Iya. Udah ada ini ya udah ya. Sekarang kompeten di bidang apa ya produknya itu di bidang apa di ini ya. Cakep. Itu harus diingat. Kompeten pasti harus ada produk. Silakan Mbak Ning ditutup. Oke, kali ini bincang-bincang kita Surya Kala Nusantara bersama Pak Lulu mungkin sampai di sini dulu, tapi mungkin kita nggak akan berhenti di sini Ya. karena kita masih akan ada di beberapa tempat termasuk situs Mudah-mudahan di Komitir. Komintir. Ya, kita akan terlibat di situs Komitir mungkin atau mungkin bisa jadi tentang Mentawai juga. Iya. Kita jadikan temuan situs Komitir itu kebangkitan untuk merehabilitasi ya atau merekonstruksi. Saya lebih senang menyebut kota kuno Mojopahit. Jangan Ya. dikaitkan dengan keagamaan, jangan dikaitkan dengan feodalisme, tapi lebih kepada kota kuno yang membawa nilai-nilai apa Setuju, budaya Pak. kita. Salam putra-putri negeri matahari.